Ranah Publik TVRI Yogyakarta masih membahas tentang mengatasi kekeringan dan perubahan iklim di Indonesia. Kami kembali ke Pak Bambang. Pak, kita tadi bahas tentang tarif. Masyarakat ini sebenarnya bagaimana dengan tarif yang sekarang? Ya, terima kasih Mbak Meta. Jadi mengenai tarif itu sebenarnya sangat terjangkau ya. Kalau kita analogikan dengan mereka masyarakat mengkonsumsi air kemasan yang seharga 1 liter 1.500, kami mendapatkan dari Pak Dwi itu cuma 3.650 per 1.000 liter. Artinya apa? Tidak sampai Rp5. Komparasi jauh sekali ya. Sangat jauh sekali. Ya. Betul, Cuma Pak. kan kalau masyarakat berubah dikit aja udah langsung rame, Nah, Pak. justru inilah karena mereka pemahamannya adalah bahwa air ini kan serta-merta menjadi suatu hal yang dimiliki oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana kekayaan alam air yang terkandung di dalamnya itu menjadi keperuntukan masyarakat sebesar-besarnya, kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, saya kembali menyampaikan bahwa harga yang diterapkan oleh PDAM Sleman itu masih di bawah batas bawah yang diterapkan oleh provinsi. Di provinsi 5.000 sekian. Atau mungkin dalam benak mereka 5.000 sekian per liter. Atau apa jadi mahal sekali atau? Ya kelihatannya memang seperti itu, hanya karena mereka itu tidak melihat bagaimanakah sebetulnya PDAM itu melakukan suatu upaya konkret untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Kalau misalnya harga itu sampai dengan diturunkan, kok ini mahal ya? Akhirnya PDAM akan menurunkan harga. Bisa, tapi perusahaan akhirnya akan kolaps. Kami yang rugi. Ya. Oleh karena itu tetap kita bertahan pada satu posisi di mana win-win solution. Ketika pelayanannya meningkat, kualitasnya, kemudian kontinuitasnya meningkat, kuantitasnya juga terjaga, harga bagi masyarakat kami nggak masalah, no problem. Iya, it's okay. Iya. Iya. Baik, saya ke Pak Arief. Pak Arief, kalau masyarakat ini kan kalau mendengar harga naik sedikit udah geremeng, apalagi ibu-ibu nih Pak. Artinya persoalan tarif dasar ini kan persoalan agak sensitif begitu ya. Jadi apalagi di saat timingnya mau pemilu kada begitu kan, saya yakin ini, saya yakin pimpinan daerah itu menahan. Jangan sampai nanti ketika dia memimpin menaikkan tarif PDAM, nah ini kan nggak menguntungkan buat dia begitu. Sehingga memang harusnya ke depan itu menjadi masyarakat punya kontrol secara langsung bagaimana sebenarnya kalau mereka merasa bahwa pelayanan dalam persoalan ketersediaan air bersih itu kurang, ya mereka harus bisa memberikan masukan. Ada kontrol langsung dari masyarakat sehingga nanti feedback itu akan digunakan oleh pemegang kebijakan, pengambil kebijakan di pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan begitu. Tidak serta-merta pimpinan daerah yang membuat kebijakan. Jadi tetapi ada rakyat feedback dulu, dari bawah. rakyat begitu. dulu dari bawah dulu. Iya. Dan itu lebih belum, safe, Pak? lebih aman begitu daripada nanti bottom up dari top down dari atas begitu. Sebagai contoh konkret ya, PDAM itu kalau mau menaikkan tarif itu kami diajak rembukan dulu. Oh gitu. Bertanya dulu ya. Tanya dulu kira-kira gimana. Ketika saya lihat kemampuan dari pertumbuhan ekonomi di Sleman sekian persen, oh kira-kira kalau mau naik jangan melebihi dari pertumbuhan ekonomi di Sleman. Nah kemudian setelah kita hitung bersama, harga sampan masih terlalu murah menurut kami. Tapi dari pihak perusahaan sendiri, wah kalau mau dinaikkan lagi terlalu tinggi. Sebetulnya kami tidak ada masalah. Nah kemudian pengambil kebijakan dalam ini penetapan tarif oleh Bupati setelah forum atau pengguna air pelanggan kami ini memberikan suatu respon yang cukup bagus dan menyetujui, baru Bupati ketok palu. Baik. Pak Dwi, saya jadi curiga nih ya Pak ya. Kalau misalnya ini kita masih di bawah dasar, kemudian nanti perusahaan kalau terus kayak gini menanggung rugi terus, kemudian nanti akhirnya kita yang merugi karena kualitasnya atau biaya pemeliharaannya itu tidak bisa total Pak gitu. Saya jadi ini terus nanti PDAM gimana gitu Pak? Ya, jadi gimana caranya? Gitu. Memang benar Mbak Meta, jadi sebetulnya PDAM itu juga pada posisi dilematis. Di satu sisi sebagai agen pemerintah daerah harus berfungsi sosial, di satu sisi sebagai perusahaan harus ada profit. Nah, maka pada saat kita tarif di bawah apa yang
standarkan oleh pemerintah provinsi. Ini memang kita melakukan upaya-upaya bagaimana bisa perusahaan tetap BIP, artinya memang bisa menutup Biaya seluruh produksi biaya dan atau lain-lain ya. full cost recovery ya. Jadi ya kita tentunya untuk pelanggan kita membagi segmentasi supaya terjadi subsidi silang. Nah, Ya. hanya memang pada posisi sekarang pelanggan di PDM Sleman yang mencapai kurang lebih 46.000 ini didominasi oleh rumah tangga. Sedangkan hotel itu sekitar hanya 60-an. Nah, yang bisa mensubsidi kepada pendapatan PDM sebetulnya adalah segmen atau golongan niaga. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga memang sampai sekarang kita masih bisa survive, artinya bisa tetap BIP, tapi tetap kita sekali lagi mengsegmentasikan untuk pelanggan-pelanggan yang memang potensi untuk bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada perusahaan. Sudah itu Pak. Ya, sudah kita lakukan. Hanya memang harapan kita ya mestinya tarif itu harus yang tarif ideal sesuai Permendagri ya mengikuti peraturan gubernur, harusnya minimal di batas bawahnya dari provinsi. Kalau saya boleh tahu Pak, untuk menaikkan tarif itu sebenarnya dari Pak Dwi sendiri itu lirik-lirikan sama listrik nggak sih Pak? Gitu. Jadi begini. Jangan sampai terus dia naik, kita naik gitu. Nah ini yang menjadi kesulitan kita kan begitu. Jadi ketika listrik naik, ini secara Listrik, otomatis gas, akan itu, memberikan dampak kepada biaya kita. Kalau kita naikkan, pasti nanti masyarakat juga akan berteriak, barusan listrik naik kok air minum naik. Ini juga sama saja. Jadi Tersangkanya kita PDM ya? Iya, jadi posisi terakhir kita yang kena gitu kan. Walaupun sebetulnya kalau kita hitung-hitungan, kenaikan di PDM itu tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Yang naik itu selain itu. Makanya sering-sering dibilang jangan-jangan berpengaruh terhadap inflasi, enggak. Karena kan di dalam kenaikan tarif itu kan ada batasan dari Permendagri ya. Jadi masing-masing kabupaten kota itu adalah 4% dari pendapatan rata-rata per kapita. Nah, sehingga tarif kita pasti masuk di situ. Nah, hanya memang harapan kita ya ke depan itu kita itu harus bisa menyesuaikan sesuai porsi yang memang betul-betul diharapkan oleh Permendagri. Itu Ya. aja. Gitu. Kalau dari sisi pemerintah sendiri Pak, kalau lihat tarif-tarif yang seperti ini, nggak ada tidak sih sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini tuh masih rendah, kemudian Anda membutuhkan air, tapi dengan humanisnya yang benar-benar humanis gitu. Ya, Pak. ini saya kira persoalan yang agak cukup rumit dan agak pelik karena satu sisi penentuan tarif ini kan ada dua lembaga begitu ya, bisa bupati eksekutif dengan DPRD, artinya mitra kerja di Komisi B ya, yang selama ini kemarin menggodok tentang kebijakan di PDAM. Tentu harus ada kajian-kajian yang tadi disampaikan Pak Dwi, bagaimana kita bertanya kepada masyarakat tentang apakah layanannya sudah bagus, kemudian ketika akan dinaikkan nanti seperti apa. Saya kira perlu ada semacam tadi kalau disampaikan ya semacam jejak pendapat kepada masyarakat, kira-kira sudah layakkah gitu ketika akan ada kenaikan tarif dasar PDAM gitu. Dan saya kira ini kami kemarin terus mendorong agar disesuaikan, agar direview kembali begitu. Tapi saya kira lagi-lagi karena ini domainnya eksekutif ya, tentu eksekutif punya pertimbangan-pertimbangan lain kenapa persoalan tarif ini belum segera direview atau dirubah begitu. Baik, ya. Nah, pemirsa, diskusinya akan kami lanjutkan kembali, namun sebelumnya kami akan mengajak Anda mengikuti kumandang azan maghrib yang berlaku bagi daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.